Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melakukan hal-hal baik, seperti belajar, mengaji, dan hal-hal baik yang lainnya. Ya, amin. Oke. Di video sebelumnya, Bu Asita sudah mengajarkan cara membaca surat An-Nas dari makhorijul huruf dan tajwidnya, sesuai dengan kaidah makhorijul huruf dan tajwidnya, gitu ya. Oke, untuk hari ini, untuk video kali ini, ya, Bu Asita akan melanjutkan belajar suratnya. Ya, kemarin kan surat An-Nas sudah, sekarang kita lanjutkan ke surat Al-Falaq. Seperti surat An-Nas, Bu Asta yakin pasti anak-anak juga sudah kenal gitu ya, bahkan sudah sering membaca surat Al-Falaq. Tapi mungkin barangkali ada yang masih ada yang bingung bagaimana cara bacanya, atau masih banyak yang merasa masih kurang gitu. Nah, bisa dilihat dari video ini gitu ya. Oke, anak-anak boleh silahkan mempersiapkan Al-Qur'annya. Dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Falaq ayat 1 ya. Oke. Pasti akan share screen dari sini. Ya, oke. Anak-anak, sudah terlihat surat Al-Falaqnya di layar Ibu? Kalau sudah, coba perhatikan dulu ya ke layar Ibu. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membaca surat Al-Falaq dari ayat per ayat gitu ya. Sebelum nanti kita belajar langsung baca semuanya. Oke, kita awal dulu dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, yang harus hati-hati seperti kemarin surat An-Nas, qul huruf qaf itu harus tebal ya, karena huruf qalqalah. Qul, jangan kul ya, jangan kul, tapi qul harus dalam sini. Oke, selanjutnya a'udzu alif dan ain itu harus jelas perbedaannya. Jangan a'udzu atau a'udzu. Nah, itu kan tidak jelas ya, mana alif, mana ainnya. Nah, ini harus jelas. Kemudian birabbil falaq. Nah, di sini itu ada qaf. Nah, anak-anak sudah tahu ya pastinya kalau qaf itu merupakan huruf qalqalah. Di mana ketika huruf qalqalah ini ada di akhir ayat dan dibaca waqaf, itu harus dipantulkan. Namanya qalqalah kubra. Ya, kalau qalqalah di akhir ayat atau huruf qalqalah yang nantinya disukunkan atau bacanya itu disukunkan atau dimatikan, nah itu akan menjadi qalqalah kubro bacaan tajwidnya. Jadi harus mantul yang besar. Kubro itu kan dari kabirun, besar ya. Jadi mantulnya itu harus besar. Nah, huruf qalqalah sendiri itu bacaan qalqalah itu ada dua, ada kubro, ada sughro. Kalau yang sughro itu yang kecil mantulnya, kalau yang kubro itu yang besar. Jadi anak-anak ketika membaca surat Al-Falaq ini, nah itu harus jelas qalqalahnya. Misalnya, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, qafnya, mantul qafnya itu harus jelas. Kemudian di ayat kedua, min syarri ma khalaq. Qafnya, mantulnya harus jelas sama ya. Min syarri harus diungu dulu. Nah, kemudian kho, hati-hati ya. Kho ngorok, ada ngoroknya. Kho, cara baca huruf kho. Min syarri ma khalaq. Kita lanjut ke ayat 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, di sini banyak nih yang harus ditekankan ya.
Wa min syarri. Di sini ikhfa, hati-hati, dengung. Anak-anak biasanya terbiasa nunggunya terlalu cepat gitu. Misalnya, wa min syarri nah itu sebenarnya kurang sempurna gitu ya kalau baca Al-Quran. Karena ikhfanya kurang gitu. Kemudian shin, hati-hati. Sha dengan sa itu beda. Jadi shinnya harus jelas. Kemudian go, min wa min syarri ghasiqin gho. Nah, gho itu beda dengan kho. Jadi gho itu win. Nah, win. Ghawihu bagh. Gitu ya kalau latihannya coba bersama-sama. Ghawihu bagh. Nah, itu latihan mengucapkan huruf win ya. Ghasiqin. Nah, sama ini juga kan huruf qaf ya. Qaf itu tebal. Jadi harus ghasiqin. Nggak boleh ghasikin. Ghasiqin. Gitu ya. Ghasiqin idza waqab. Nah, qaf di sini juga sama, harus tebal, dan huruf ba itu merupakan huruf qalqalah sama dengan huruf qaf gitu ya. Jadi harus dipantulkan. Pantulannya harus besar gitu, harus jelas. Idza waqab. Waqab. Nah, harus jelas kan pantulannya. Gitu. Kemudian lanjut ayat ke-4. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri, hati-hati, dengung, ikhfa. Kemudian syarrin, nah itu juga dengung, namanya asyamsiyah. Naffatsa, fa-nya panjang, sa-nya panjang tapi satu alif ya. Jangan terlalu panjang. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi naffatsati, fa dan sa itu panjangnya sama, satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya. Kemudian fil 'uqad. Nah, 'uqad dal juga termasuk huruf qalqalah. Nah, jadi harus dibaca memantul gitu ya. Memantul, mantulannya itu harus besar karena qalqalah kubro gitu. Selanjutnya ayat ke-5, wa min syarri hasidin idza hasad. Sama di sini juga hasad. Dal itu huruf qalqalah jadi harus mantul. Dan terletak di akhir ayat, jadi harus dipantulkan, pantulannya itu harus besar gitu. Karena qalqalah kubro. Ya. Oke, sekarang kita coba baca langsung satu surat ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 bersama-sama. Bersama dengan Bu Asita. Kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Oke, belajar surat Al-Falaqnya sudah selesai ya anak-anak ya. Bu Asita berharap setelah ini anak-anak bisa belajar mandiri dengan ayah dan bundanya masing-masing gitu ya. Oke, mungkin belajar hari ini belajar surat Al-Falaq hari ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat ya. Kita semoga di kesempatan yang lain kita bisa belajar surat-surat yang lain ya. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila Bu Asita ada kesalahan. Sahidi Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.